adalah Ambil dari kelas 6. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting karena siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Juli selaku Kepala SDN Negeri Tompo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pendidik dan tenaga kependidikan SDN Negeri Tompo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan. Eni Bihase, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga dapat dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga dari beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum saya melanjutkan ke diseminasi modul 1.4, sekiranya Bapak Juli selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit sambutan pada acara pada siang hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallam. Puji syukur kita bacakan kehadirat Allah Ta'ala, yang mana sampai siang hari ini kita masih diberikan rahmat dari Allah Ta'ala, yang mana kita masih dalam kondisi sehat, selamat dan kuat, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti kegiatan yaitu pembahasan program guru penggerak Kabupaten Trenggalek Angkatan 9. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu SPG nanti bisa berjalan dengan lancar, dan harapannya kegiatan ini tidak hanya simbolis saja, namun harapan saya betul-betul berbagai ilmu baru yang diperolehnya dapat dikembangkan, disebarluaskan kepada rekan-rekan kita yang ada di SD Tuku ini, sehingga ilmu itu tidak berhenti pada satu orang saja, tapi berkembang terus hingga akhir nanti. Dan juga saya ucapkan selamat, semoga apa yang dicita-citakan, diprogramkan oleh Bu Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Berbagai inovasi pembelajaran dapat dihasilkan, sehingga pada akhirnya nanti dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, baik secara prestasi akademik maupun non akademik. Dan semoga nantinya
kita yang lain juga bisa mengikutinya, sehingga kegiatan apa yang dilakukan pemerintah yaitu tentang program guru pemuda dapat berhasil secara tuntas, dan guru penggerak itu diharapkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk mengembangkan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu khususnya di SDN Lumpur ini, sehingga kualitas atau lulusan yang diharapkan nanti lebih meningkat atau kualitas setiap tahunnya, sehingga tujuan pendidikan akan berhasil dengan baik. Kiranya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita tindak lanjuti sehingga program CGP Kabupaten bisa berhasil dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Juri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita langsung saja ya untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk sekolah kita ini. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya atau merasa yang mungkin paling paham dalam hal ini, tapi di sini kita akan belajar sama-sama bagaimana pemahaman yang saya dapatkan selama belajar di program guru penggerak sampai modul 1 ini ya. Capaian umum yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya positif di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid. Jadi pada intinya pendidikan yang kita laksanakan selama ini itu harus berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh murid. Kemudian yang kedua, melakukan refleksi dan evaluasi terkait praktek disiplin positif di dunia pendidikan untuk menciptakan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan disiplin positif saat berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya yang pertama yaitu mengimbaskan pemahaman mengenai konsep budaya positif pada rekan sejawat di lembaga sekolah, seperti yang akan saya lakukan saat ini ya. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif untuk menciptakan lingkungan kelas atau sekolah menjadi aman dan nyaman. Yang ketiga, bersikap kritis dan reflektif terhadap budaya sekolah serta mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya di awal kegiatan kita itu membuat sebuah kesepakatan. Jadi sebelum pembelajaran, selama saya mengikuti program calon guru penggerak, setiap ada rukol, ruang kolaborasi, ataupun setiap ada lokakarya, itu pasti akan diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama itu ada simbol simbol tangan. Itu maksudnya apa ya? Simbol tangan. Monggo. Maksudnya simbol tangan seperti ini. Berarti angkat tangan. Jadi kalau seandainya akan berpendapat ataupun mau bertanya ataupun yang lainnya, berarti raise hand dulu, angkat tangan. Seperti kalau waktu jimit gitu, kalau seandainya mau menyampaikan ide atau gagasan atau mau bertanya, pasti harus klik dulu simbol raise hand, angkat tangan. Kemudian yang kedua itu ada simbol apa? Ya, kayak mikrofon, tapi ada garisnya. Berarti mematikan mikrofon kalau seandainya kita zoom, itu berarti tidak ramai ya. Kemudian
Kemudian yang ketiga itu simbolnya apa? Video, tapi kalau seandainya orang syuting itu ada cut. Ya. Nah, jadi maksudnya di sini nanti kalau seandainya ada anggota dari kita yang sedang menyampaikan pendapat ataupun yang lainnya itu tidak memotong seperti itu. Atau mungkin kesepakatan kelas ini perlu ditambah lagi. Monggo. Apakah itu saja atau perlu ditambah lagi? Monggo Pak Jiri. Yang perlu kesepakatan tentang waktu, namanya kegiatan, dan maksudnya berapa waktu yang dibutuhkan, terus berapa harus istirahat dan seterusnya. Oke. Untuk kegiatan kita hari ini waktunya sekitar 1 jam. Gitu. Sekitar 1 jam. Sebelum dilanjutkan kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Di situ ada gambar ikan, ada gambar gurita ya, gurita, terus ada gambar burung. Kalau yang pertama ikan ditambah ikan sama dengan 2, ikan ditambah burung sama dengan 5. Kalau gurita dikurangi burung sama dengan 6. Kira-kira gurita ditambah ikan sama dengan berapa? Berapa? Pak Musa berapa? Dihitung dulu. Berapa? Gurita itu nilainya berapa? 9. Kalau gurita 9, terus burung nilainya berapa? 3. Burung nilainya yang atas itu kan ikannya ada 2, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 3. burung nilainya 4. burung nilainya 4. Terus gurita 10. Gurita ditambah ikan. Oke, 11. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan langsung ke materi budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Nah, yang ingin kita capai itu yang ini. Pembiasaan yang baik yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Alhamdulillah kita sudah melakukan pembiasaan seperti sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, terus apa lagi? Pembiasaan yang ada di sekolah, pembacaan Asmaul Husna, pembacaan Juz Amma. Kita sudah melakukan hal itu. Kemudian mengenai sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi sebagai seorang pendidik kita hendaknya memberikan contoh dalam bertutur kata. Karena kita selain sebagai guru itu mentransfer ilmu, kita juga harus memberikan teladan yang baik bagi peserta didik kita. Jadi sebagai seorang guru hendaknya ketika bertutur kata ataupun bersikap hendaklah bersikap yang baik, karena nanti pasti akan ditiru oleh peserta didik.
Kalau seandainya mereka itu ditanya siapa yang ngajarin, Pak Guru, Bu Guru, nah berarti kan itu dari gurunya. Konsep inti budaya positif dalam pembelajaran calon guru penggerak, konsep inti budaya positif yang saya pelajari itu meliputi itu ada 6 ya, meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. Yang kedua, teori kebajikan, hukuman, penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Itu yang paling kita pelajari itu adalah yang poin nomor 6. Tapi sebelum membahas ke poin nomor 6, sebenarnya kita juga mengetahui 5 inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita belajar tentang teori kontrol, tapi di sini sebelumnya coba. Di sini ada kegiatan pemantik. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman Bapak Ibu semuanya. Coba sekarang Bapak Ibu semuanya diangkat tangan kanan, kemudian digenggam di tangan kanan Bapak Ibu. Coba bayangkan misalkan yang Bapak Ibu genggam itu adalah mungkin emas 1 kilo misalkan, atau mungkin benda yang paling berharga buat panjenengan, benda yang paling berharga atau hal yang paling berharga dalam hidup panjenengan. Coba sebagai contohnya misalkan Bu Puput, coba buka genggamannya Bu Ika. Kira-kira nanti boleh apa tidak? Silahkan. Coba dibuka genggamannya, kira-kira boleh sama apa tidak? Yang digenggam itu mungkin berlian. Kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, di situ. Maka yang bisa mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Begitu juga dengan murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid untuk seperti ini, seperti itu ketika anak itu tidak mengizinkan. Kalau anak sudah tidak mau, dia tidak mau. Misalkan Bu pun mungkin menyuruh aksi untuk menulis, tapi tidak ada keinginan aksi menulis. Nah, berarti itu yang mengontrol siapa? Bu Puput atau aksi itu sendiri? Ya, aksi. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Fraser, seorang psikiater ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini seperti yang sering dilakukan, yaitu guru selalu memerintah muridnya untuk seperti ini dan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu bisa berupa bujukan, rayuan, kamu kok pintar sekali. Itu penguatan efektif, positif efektif. Kemudian ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang bersalah, itu contohnya seperti apa ya? Membuat orang bersalah. Suatu contohnya misalkan ada muridnya dari Bapak Ibu, mungkin ada yang kalau di sekolah di kelas mungkin tidur terus, disuruh mengerjakan tugas tidur terus. Nah, kadang-kadang mungkin dari Bapak Ibu guru sering gini, kok tidak masak nih Bapak Ibu sing golekne duit. Nah, disinilah yang namanya membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu kalau seandainya dia itu peka sih, oh iya ya, masak nih Bapak Ibuku, seperti itu. Itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Biasanya kalau sebagai guru sudah membuat peraturan A, B, C, D, akhirnya menyuruh siswanya untuk melakukan A, B,
dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Seperti itu. Nah, ini contohnya stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan itu kita itu sama. Tapi kalau berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Karena itu sesuai dengan keinginan dari anak itu sendiri. Semua orang melihat hal yang sama. Tapi berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi sudut pandang orang itu berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sekiranya ada seorang anak yang mungkin memukul temannya, itu kita tidak bisa. Kalau menurut stimulus respon, ya itu suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, itu pasti memiliki tujuan. Oh, kenapa kok dia itu memukul temannya? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dalam stimulus respon itu juga dijelaskan saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau menurut teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Makna kata disiplin. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena apa? Misalkan disiplin untuk datang tepat waktu, kadang orang lain itu kan merasa tidak nyaman. Disiplin maksudnya itu mempelajari bagaimana cara kita itu mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika seseorang memiliki disiplin diri, berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Ini yang perlu kita tanamkan pada peserta didik kita. Jadi agar peserta didik itu memiliki sikap tanggung jawab. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini jenis-jenis nilai kebajikan yang diambil dari beberapa buku ya. Yang pertama profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada Ibu Primary Years Program, itu contohnya seperti toleransi, rasa hormat dan lain-lain. 9 pilar karakter, contohnya ada baik, rendah hati dan seterusnya. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, itu contohnya dapat dipercaya, lulus hati dan seterusnya. Kemudian yang kelima, the 7 essential virtue, itu contohnya empati, suara hati dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah virtus project, itu contohnya peduli, rajin. Sedangkan kita sebagai pendidik yang ada di Indonesia, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia itu adalah profil pelajar Pancasila.
Karena apa? Karena nilai-nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai profil pelajar Pancasila tadi apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya lanjutkan ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk sementara belum. Sekarang kita ke teori motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Jadi misalkan motivasi siswa untuk sekolah itu apa? Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya ke anak-anaknya. Motivasi perilaku seseorang menurut Jane Gossen itu dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berarti motivasi eksternal. Saya akan pergi ke sekolah agar tidak dimarahi bapak sama ibu di rumah. Itu termasuk motivasi eksternal. Contoh yang lain apa? Motivasi eksternal. Contohnya yang lain? Saya datang ke sekolah tidak terlambat agar tidak diberikan hukuman oleh Pak Guru. Ya, dari Pak Juri. Saya datang ke sekolah tepat waktu agar tidak diberi hukuman oleh bapak atau ibu guru. Misalkan Pak Musin juga menyuruh muridnya untuk hafalan perkalian. Saya akan hafal agar tidak disuruh berdiri di depan. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Misalkan salah satu murid panjenengan, saya harus juara 1 agar diberikan hadiah sama bapak atau ibu. Itu juga motivasi eksternal. Contoh yang lain yang berupa penghargaan, Bu Puput mungkin. Oh ya, mau pergi ke sekolah agar diberi uang saku. Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang kita tuju saat ini adalah motivasi internal, agar mereka itu menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan anak itu seperti ini, saya akan datang ke sekolah dengan kesadaran mereka sendiri karena mereka itu pengen menuntut ilmu. Nah, itu tadi sudah Pak. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak
mendasari perilaku murid-murid panjenengan di kelas? Kira-kira apa motivasinya? Kalau eksternal karena apa? Karena ingin mendapatkan imbalan atau ingin mendapat karena takut mendapatkan hukuman? Lalu berikan? Takut mendapatkan hukuman. Oh, jadi kebanyakan ya ada beberapa berarti yang datangnya ke sekolah karena takut nanti kalau mungkin dimarahi orang tua. Seperti itu. Kemudian strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Monggo. Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Kira-kira? Yang pertama mungkin bisa memberi contoh dulu pada siswa, karena kita sebagai guru kan pasti akan ditiru mungkin dulu. Terus yang kedua ya menanamkan kepada siswa dan terus membimbing mereka, maksudnya setiap hari diingatkan dan lain-lain seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya untuk Bu Ika. Jadi sebagai pendidik itu tugasnya untuk menanamkan disiplin positif itu berarti dari gurunya sendiri ya Bu Ika? Dari gurunya sendiri, kemudian sering mengingatkan anak-anak untuk melakukan hal yang positif. Ini ada sebuah kasus, monggo dilihat dulu. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Monggo Pak Sudi. Tanggapan saya bahwa saya tidak setuju atas tindakan Pak Seno. Mengapa? Karena seorang guru itu harus bisa menghargai, melindungi kepada anak kita yang kurang menguasai materi tertentu atau ilmu tertentu, sehingga anak tersebut tidak menjadi rendah diri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Pak Juli. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Pak Marto, lanjutin. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ini adalah contoh kasus romantik sebelum membahas tentang hukuman dan
Kira-kira apa? Konsekuensi. Coba slide berikutnya. Nah, kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Sementara konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Sementara restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari kasus Iva dan Pak Seno tadi, kira-kira Iva itu mendapatkan hukuman atau konsekuensi? Mendapatkan hukuman karena secara langsung tanpa terencana. Contoh yang lain, misalnya pada pelajaran PJOK, mungkin Pak Marto ketika di lapangan anak-anak disuruh untuk olahraga bermain sepak bola. Nah, di situ ada beberapa anak yang mungkin malah bermain sendiri. Nah, tiba-tiba Pak Marto malah menyuruh anak tersebut untuk lari mengelilingi lapangan secara langsung. Kira-kira itu hukuman apa? Konsekuensi. Itu adalah hukuman. Kalau contoh konsekuensinya apa? Contoh dalam bentuk konsekuensi. Karena kalau konsekuensi itu kan ada kesepakatan. Misalnya di sekolah itu sudah ditetapkan bahwa murid harus memakai seragam tertentu pada hari tertentu. Misalkan ada murid yang tidak memakai seragam, nah berarti itu akan mendapatkan konsekuensinya. Atau mungkin di kelas yang tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ini adalah restitusi. Ini ada materi yang nanti kita pelajari tentang restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari suatu tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kenapa kok bukan hukuman dan konsekuensi? Kenapa kok yang dianjurkan malah restitusi? Karena apa? Dalam restitusi, ketika ada permasalahan tersebut kita kembalikan ke anak untuk menyelesaikannya. Tapi tentunya dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Contohnya, jika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya karena dia itu melanggar peraturan sekolah, berarti dia pasti nanti akan mendapat hukuman atau teguran. Tapi kalau kita ke restitusi, kita akan bertanya, menggali lebih lanjut ke anak. Bertanya,
kenapa kok kamu datang terlambat, alasannya apa, terus bagaimana cara menyelesaikannya, bukan dari pihak guru tapi dari pihak anak sendiri. Jadi motivasi intrinsik dari anak itu akan muncul sendiri. Di sini ada perbedaan identitas gagal dan identitas sukses. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau identitas sukses untuk disiplin yaitu konsekuensi dan restitusi. Itu perbedaannya. Jadi kalau seandainya hukuman, itu pasti anak akan merasa tersakiti. Tersakiti itu bukan berarti anak itu dicubit terus merasa sakit, tapi takutnya anak itu akan merasa sakit hati. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Kalau menurut Alifkon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, dampak negatif pemberian penghargaan menurut Kon. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin pengaruh jangka pendek atau jangka panjangnya, jika sering memberikan penghargaan kepada anak dan ada kalanya pada suatu saat anak itu tidak mendapatkan suatu penghargaan, pujian atau yang lainnya, anak sudah malas, sudah kembali lagi. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan itu akan merusak hubungan. Kenapa kok penghargaan itu bisa merusak hubungan? Jadi mungkin yang mendapat penghargaan akan senang, tapi pasti ada teman-temannya yang akan merasa iri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan itu menghukum. Jadi dengan penghargaan itu akan mengurangi kualitas dan juga mematikan kreativitas. Karena yang ada pada pikiran dari siswa itu adalah hadiahnya, penghargaannya, bukan bagaimana dia itu mendapatkan ilmunya atau meningkatkan kreativitasnya. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika belum ada, saya lanjutkan ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa bedanya? Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Ada jawabannya? Kalau peraturan kelas itu sudah ada di kelas itu ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu timbul dari peraturan kelas. Jadi misalkan peraturan kelasnya tidak boleh datang terlambat. Nah, nilai yang diambil itu apa? Dari tidak boleh datang terlambat atau datang tepat waktu. Berarti nilai yang diambil adalah disiplin, saling menghormati. Kenapa kok saling menghormati? Karena kalau dia datangnya terlambat dan teman-temannya itu sudah pada proses pembelajaran, otomatis mengganggu konsentrasi teman-teman yang lain. Seperti itu. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Kenapa?
sebutkan, tadi ada 6 nilai dari AIBO, dari Project Virtus. Nilai-nilainya itu seperti mandiri, peduli, dan lain-lain. Yang kita ambil itu adalah nilainya. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diambil dari peraturan kelas itu. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Bagaimana cara mewujudkannya? Yaitu mengajak peserta didik untuk curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan peserta didik. Jadi yang paling aktif membuat keyakinan kelas itu adalah peserta didik. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi di dalam kelas itu ada yang namanya peraturan kelas. Kemudian ada juga keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan curah pendapat dari para siswa. Jadi anak itu diminta pendapatnya. Yang pertama, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, tidak boleh datang terlambat. Itu positif apa negatif? Tidak boleh datang terlambat. Itu pernyataannya positif apa negatif, Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat. Itu positif apa negatif? Positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif apa negatif? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu positif apa negatif? Jadi ada kata jangan, tidak boleh, tidak itu kan udah negatif. Itu pernyataannya harus diubah menjadi positif. Karena apa? Agar mereka itu juga menerapkan disiplin yang positif. Yang ada di pikiran mereka itu juga positif. Jadi bukan tidak boleh datang terlambat ke sekolah, tapi yang pernyataannya adalah datang tepat waktu. Bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Contohnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, kalau membuat keyakinan kelas itu anak-anak dilibatkan, bukan gurunya membuat peraturan sendiri. Ini keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di kelas 6 dan alhamdulillah sekarang sudah agak lebih baik, terutama panjenengan tahu sendiri seperti keyakinan kelasnya itu. Yang pertama, saya membagikan sticky notes, kertas seperti ini. Ini saya bagikan ke kelas. Saya meminta mereka untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian ditempelkan di papan tulis dulu. Setelah itu dicek
kira-kira apa saja yang bisa disepakati atau apa saja yang bisa dibongkar. Nah, begini, kadang anak-anak itu kan antara si A sama si B itu maksudnya kan sama, tapi kata-katanya berbeda, seperti itu. Jadi ada keyakinan kelas yang dibuat siswa sendiri, kemudian disetujui siswa itu sendiri, kemudian kalau seandainya ada pelanggaran itu mereka juga akan memperbaiki sendiri. Misalkan menghormati orang lain. Kalau menghormati orang lain itu kalau kalimat negatif mungkin tidak boleh menjelek-jelekan atau mengolok-olok teman-temannya, mengejek seperti itu. Berbicara sopan santun. Berbicara sopan santun berarti setiap ucapan yang mereka ucapkan ketika di kelas itu juga sopan. Menghargai hasil karya orang lain. Ketika membuat hasil karya itu tidak boleh mengejek hasil karya dari temannya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa menerapkannya di kelas dengan membagikan kertas seperti ini atau kertas biasa agar kelas Bapak Ibu juga bisa disiplin. Jadi bukan gurunya yang memaksa kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Tapi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Jadi panjenengan tidak perlu capek-capek memarahi anak-anak seharus segini, gini, dan begini. Tapi dengan membuat kesepakatan kelas yang nantinya itu dipajang di dinding, terus sudah disepakati di tanda tangannya anak-anak. Jadi kalau ada apa-apa, anak itu langsung ingat. Kemarin yang di kertas warna hijau yang dibuat siapa itu isinya gini, itu pasti dilihat. Kalau ada temannya yang melanggar seperti itu. Contohnya, itu ada contoh peraturannya itu kan kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang diambil yaitu disiplin, tanggung jawab, berjalan di kelas atau di koridor. Kenapa kok tidak berlari? Alasannya apa? Yaitu karena keamanan dan keselamatan. Nanti kalau berlari-lari di dalam kelas takutnya nabrak bangku, takutnya nabrak meja. Datang 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti kita menghormati orang lain. Karena apa? Teman-temannya sudah siap untuk belajar, akhirnya dia kan terganggu. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu ada sandang, pangan, papan, itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu contohnya kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Banyak temannya, banyak yang suka dengannya, itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu contohnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi. Kemudian kebebasan. Kebebasan berarti contohnya misalkan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, yang penting senang-senang. Itu kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Selanjutnya adalah posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi
posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira Bapak Ibu selama ini posisi kontrol gurunya itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum karena kamu tidak pernah mengerjakan tugas akhirnya berdiri di depan, atau pembuat merasa bersalah? Kok tidak mesak nih Bapak Ibu guru lek terang nih sampai kaya sampai rame dewe? Atau sebagai teman, ya tidak apa-apa, yang penting kamu masuk. Kemudian atau pemantau, atau yang kelima manajer. Contoh penerapannya seperti ini. Aji terlambat datang ke sekolah. Kalau panjenengan itu sebagai penghukum, pasti akan berdiri di depan Aji dengan tangan di sini, kemudian melotot, terlambat lagi. Kapan kamu tidak akan datang terlambat? Akhirnya marah-marah. Itu adalah posisinya jika Bapak Ibu sebagai penghukum. Tapi kalau seandainya pembuat merasa bersalah, ya Allah Ji, kamu ini bagaimana? Kemarin lo sudah berjanji tidak akan diulangi lagi. Nah, akhirnya kan anak akan merasa, aku kok membuat kecewa Bapak Ibu guru. Akhirnya merasa bersalah. Kalau yang sebagai teman yang ini, ya sudah, tidak apa-apa, masuk saja. Ya duduk. Terus sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Ini kalau pemantau. Pemantau itu biasanya punya data. Datanya misalkan Aji kemarin terlambat 5 menit, hari ini terlambat 10 menit, entah besok terlambat berapa menit lagi. Itu biasanya kalau pemantau itu sudah punya datanya. Kemudian yang terakhir manajer. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kira-kira bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? Itu kita kembalikan ke anak. Itu kalau posisinya sebagai manajer. Pertanyaannya tadi saya tanya dari 5 posisi kontrol tadi sebagai mana yang dipraktikkan oleh Bapak Ibu guru? Kira-kira yang mana? Menjadi menjadi manajer, betul sekali. Jadi diharapkan bahwa sebagai seorang pendidik kita itu sebagai manajer. Dikembalikan ke anak, ditanya alasannya apa, kenapa kok kamu terlambat, terus bagaimana caranya agar kamu tidak terlambat. Itu kita kasih kesempatan anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tentunya tetap dengan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Misalnya ada pernyataan atau kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, apa Pak Widi? Ya, pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai apa? Sebagai penghukum. Kalau ayolah lakukan demi saya ya, itu sebagai teman. Bahasanya itu sudah terlihat. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Sebagai manajer. Betul sekali
Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan ke Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kira-kira Pak Lukman posisinya sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira apa Bapak Ibu? Sebagai apa Bunda? Oh, sebagai penghukum. Coba Pak. Sebagai penghukum. Kira-kira kalimat mana yang menentukan atau yang menyebutkan bahwa Pak Lukman itu menghukum? Sudah buka sepatu dulu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu. Mulai, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai waktu. Oke, terima kasih. Jadi di situ Pak Lukman menghukum ya sebagai penghukum. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Diperkuat lagi dengan kalimat yang bawah. Sabrina mencopot sepatunya dan memberikannya pada Pak Lukman. Jadi seharian tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Kira-kira pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Kalau posisinya tadi sebagai manajer, kira-kira apa? Kira-kira apa? Jika posisinya bukan sebagai penghukum, tapi sebagai seorang manajer. Kalau sebagai orang manajer pasti akan bertanya alasannya. Kenapa kamu kok memakai sepatu
Kenapa kamu tidak memakai sepatu warna hitam? Mengapa kamu datang terlambat ke sekolah? Jadi kalau sebagai manajer itu tidak langsung menghukum, tapi akan menggali. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau validasi tindakan yang salah, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, kalimat dalam segitiga restitusi ketika menstabilkan identitas, misalkan tadi contohnya adalah Sabrina memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Kalau penyelesaiannya kita menggunakan segitiga restitusi, kita akan bilang begini anak-anak, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah merasa bersalah. Itu apa? Agar motivasi internal dari anak itu muncul. Tapi kalau seandainya langsung dihukum, kamu begini, dan begini, maka anak itu pasti akan down. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tuh pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Seperti contohnya tadi Sabrina, kamu pasti punya alasan kenapa kamu itu tadi kok terlambat. Karena bangunnya mungkin kesiangan, tadi malam asik nonton film, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati di kelas? Jadi kita kembalikan ke anak-anak. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Itu kita kembalikan ke anak-anak sebelum menemukan solusinya. Jadi biar anak-anak itu tumbuh motivasi intrinsik untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ini kemarin contoh skenario segitiga restitusi.
Itu adalah contoh skenario di kelas 6 kemarin. Skenario ini adalah Angga tidak sengaja menumpahkan air minum di atas tas Zelva sehingga tas dan sebagian bukunya basah. Zelva marah-marah kepada Angga. Ini adalah contoh skenario dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Anak-anak ditanya dulu permasalahannya apa. Kemudian yang kedua, apa? Validasi tindakan yang salah. Tadi bahwa Zalfa hanya marah-marah. Sebenarnya dia itu berniat melakukan hal yang lain. Misalnya tadi berniat untuk menjaga jilbabnya Anggra. Tapi setelah dipikir-pikir, kalau seandainya melakukan hal itu pasti nanti menambah masalah baru. Kemudian yang ketiga, tadi saya menanyakan tentang keyakinan. Apa kesepakatan yang ada di kelas kita? Tuh. Jadi mereka itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Tadi dalam video bahwa Zelva dan Anggra mereka menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Jadi misalkan nanti di kelas Bapak Ibu mungkin ada siswanya yang bertengkar, Bapak Ibu tidak langsung harus ayo minta maaf, tapi digali dulu, divalidasi dulu tindakannya, stabilitasnya dulu. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah melakukan hal ini, tapi mungkin tidak komplit seperti dalam segitiga restitusi. Yang paling sering mungkin menstabilkan identitas, ditanya-tanya dulu karena apa, masalahnya apa, itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, atau mungkin tidak berurut tahapannya seperti dalam segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Sekiranya ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, monggo dari Pak Juri. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktu yang diluangkan dalam diseminasi pada hari ini. Semoga diseminasi hari ini bermanfaat untuk kelas Bapak Ibu semuanya dan umumnya untuk sekolah kita. Semoga bisa menciptakan budaya positif. Jadi budaya positif itu bisa dimulai dari kelas terkecil, yaitu di kelas Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk mendisiplinkan anak itu tadi sudah dijelaskan bagaimana prosesnya, juga tentang segitiga restitusi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.